Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Usari di Sentra Bermain Peran. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati sinar matahari pagi dan sejuknya udara. Semoga teman-teman dan keluarga besar TK Al Irsyad Beo masih semangat dan sehat selalu. Kita sudah masuk minggu ke-12 ya teman-teman. Kali ini masih dengan tema binatang, dengan subtema binatang buas dan pokok bahasan tentang singa. Bagaimana? Sudah siap bermain dan belajar di sentra bermain peran bersama singa? Wah, salah. Maksudnya bersama Usari. Siap ya? Tapi sebelum dilanjutkan, kita berdoa dulu yuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, mari kita simak apa saja sih yang akan dipelajari di sentra bermain peran kali ini. Yang pertama, singa si raja hutan. Yang kedua, yuk menonton film Singa dan Tikus Penakut. Dan yang ketiga, senangnya bermain puzzle gambar singa. Teman-teman sudah pernah melihat singa secara langsung? Mungkin yang sudah pernah ke kebun binatang, sudah pernah ya melihat singa. Tahukah teman-teman, walaupun singa disebut si raja hutan, ternyata tinggalnya sebenarnya tidak di hutan loh, tapi ada di padang rumput atau sabana, seperti yang ada di benua Afrika. Nah, mengapa singa disebut si raja hutan? Karena beberapa hal berikut. Singa adalah binatang buas yang sangat kuat. Dia tidak takut dengan hewan-hewan yang lain. Singa punya tubuh yang besar dan kuat, yakni dengan panjang mencapai 2 meter dan berat 225 kg. Wah, besar dan berat sekali ya. Singa termasuk hewan pemakan daging, makanya suka berburu zebra atau rusa. Nah, kalau di kebun binatang biasanya diberi makan ayam. Singa hidupnya berkelompok, makanya lebih tangguh tak terkalahkan. Biasanya terdiri dari 15 singa betina dan 3 singa jantan. Singa memang layak disebut raja karena mereka suka menjaga ketertiban. Bahkan tidak jarang akan menghukum singa lain yang tidak patuh aturan. Yang terakhir, singa juga tidur 20 jam sehari. Benar-benar menunjukkan seperti seorang raja ya. Jadi begitu ya teman-teman, mengapa singa disebut si raja hutan. Selanjutnya, mari kita menonton film tentang singa dan tikus yang penakut. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting berderak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya.
penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui Raja Hutan, sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran pada rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa mengguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini. Satu auman besar darimu maka semua hewan takut kepadamu. Maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Dan kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakanmu. Bantuanmu akan kubalas, aku janji. Mungkin satu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh dari sana. Melihat kejadian itu dari kejauhan, teman-teman tikus ikut terkejut. Beberapa waktu telah berlalu, singa merasa lapar dan mulai berjalan menjelajahi hutan. Tetapi ia tidak memerhatikan jebakan pemburu dan ia tertangkap. Ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri dari jaring itu, tetapi tidak bisa. Ia adalah raja hutan, jadi jika berteriak minta tolong, ia akan dipermalukan. Dan seluruh pemburu akan mendengarnya, lalu akan cepat-cepat menangkapnya. Tak punya pilihan, singa mulai menunggu. Sementara itu, hewan lain yang tinggal di hutan memperhatikan sang singa. Tapi tak seorang pun yang berani mendekatinya. Ketika lewat, tikus kecil melihat singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa. Tikus mulai memanjat ekor singa yang panjang dan saat mencapai jaring, ia mulai menggigit jaring itu. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hai teman, cepatlah, para pemburu segera datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu. Tapi tikus terus menggigiti jaring dengan tekun. Akhirnya, jaring itu robek dan singa jatuh lalu terbebas. Ayo, lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan guanya. Dia berlutut,
dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku Raja Hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus mulai tertawa. Semua hewan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai keluar dan bertepuk tangan untuk tikus pemberani itu. Singa dan tikus menjadi sahabat, dan hutan kini damai selamanya. Setelah menonton film tadi, coba teman-teman menyebutkan bagaimana sifat singa dan sifat tikus. Lalu, apa yang dilakukan tikus ketika singa terjebak jaring pemburu? Teman-teman boleh menceritakan kembali dan mengirimkan audio rekaman ke Usari ya. Oke, kita lanjutkan untuk kegiatan ketiga. Senangnya bermain puzzle gambar singa. Teman-teman, silakan simak videonya ya. Siapkan alat dan bahan seperti pada gambar. Lalu untuk kelompok A atau kelompok Timur dan Tenggara, silakan menggunting garis lurus tulisan singa. Lalu ada puzzle yang berurutan angka 1 sampai 5. Teman-teman, silakan menggunting pelan-pelan ya. Lalu siapkan buku gambar dan lem. Silakan lem dari tulisan singa dulu. Lalu dari angka 1 disusun ke bawah ya teman-teman, seperti di video. Selamat mencoba. Lalu untuk kelompok B, yaitu kelompok selatan, barat, dan utara, juga menggunting ya. Lalu menulis tulisan singa, S-I-N-G-A. Selanjutnya, lem puzzle dengan susunan dari angka 1 sampai 10. Semoga berhasil ya teman-teman. Kegiatan menggunting dapat untuk melatih motorik halus jari-jari tangan teman-teman loh, dan juga untuk latihan mengelem dan latihan menyusun angka sesuai urutannya. Teman-teman pasti bisa. Demikian tadi semua kegiatan di sentra bermain peran kali ini. Semoga teman-teman semakin hebat dan semangat. Jangan lupa kirim hasil rekaman audio dan foto ke Usari ya. Ditunggu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari Usari. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.